Kecanggihan AI memang sedang gencar-gencarnya teman-teman diintegrasikan ke berbagai produk yang kita nikmati sehari-hari. Tetapi di TV, ini jadi pertama kalinya gue nyobain Smart TV yang mengadopsi banyak kecanggihan AI ya ke dalam image processing dan fitur-fiturnya. Dan ini adalah Smart TV Toshiba 65 inch QLED Z570RP. Nah, secara desain Smart TV ini sangat modern, tampilan depannya terlihat imersif ya dengan layar besar 65 inch yang bezelnya tipis dan berkonsep frameless. Di bawah kiri ada branding Toshiba dengan tulisan Rexza di sebelah kanan yang menjadi display engine-nya. Stand-nya kuat dari metal, sedangkan bodi belakangnya dari material plastik yang solid ya. Dimensinya juga terbilang tipis ya dengan ketebalan 31,3 cm, panjang 145,3 cm, lebarnya 89 cm, dan berat total dengan stand-nya 15,5 kg. Desain dan tampilannya ini membuat Smart TV ini terlihat manis ya saat dipajang di ruang tamu atau di ruang lainnya. Dan selain menggunakan stand, di belakang ini juga ada lubang bracketnya ya buat yang pengen langsung nempelin Smart TV ini di dinding pakai bracket. Nah, konektivitas menjadi hal yang sangat penting ya di Smart TV modern, dan menariknya port di Smart TV ini sangat lengkap teman-teman. Selain power input, di sini udah ada port RJ45 buat yang pengen konekin internet lewat kabel. Terus ada juga digital audio out ya. Lalu port USB ini ada dua, satu di bawah sini dan satu lagi ada di samping. Dan teman-teman bisa lihat ya di samping ini portnya sangat banyak. Ada 4 HDMI, di mana 2 HDMI ini tertulis support 4K 60Hz ya, lalu 2 HDMI lainnya tertulis support 4K 144Hz. Terus kalau teman-teman perhatikan ya, salah satu dari port HDMI ini ada yang punya logo ARC, artinya support enhanced audio return channel, yang bisa deliver audio kualitas tinggi ya, termasuk lossless audio. Jadi kalau teman-teman punya high-end gaming console kayak PS5 atau Xbox Series X ya, atau mungkin teman-teman punya 4K Blu-ray player yang support audio lossless ya seperti Dolby True HD atau DTS SD, itu bisa dimasukin ke port yang ini untuk dapetin kualitas gambar dan audio yang paling maksimal. Terus ada kabel antena terestrial, kabel antena satelit, dan terakhir ada port AV in yang terdiri dari satu port video input dan satu port audio input. Untuk konektivitas wireless kita bisa connect ke Wi-Fi 2,4 maupun 5 GHz ya, serta bisa connect juga via Bluetooth 5.0. Nah, tampilan layar jadi satu hal yang paling memuaskan di Smart TV ini. Panel layarnya pakai Quantum Dot LED atau yang biasa kita kenal dengan QLED ya, dengan backlight Direct LED. Digunakannya Direct LED ini bikin tampilan layar LCD di TV ini punya kontras warna yang sangat tinggi. Seperti yang teman-teman lihat ya di sini, hitamnya terlihat dalam dan sangat kontras dengan warna cerahnya, dan warnanya juga terlihat vibran ya dengan ketajaman dan akurasi warna yang lebih baik dari Smart TV LED pada umumnya. Apalagi resolusinya 4K 3840 x 2160 pixel yang menampilkan detail dari gambar dengan sangat tinggi teman-teman. Pengalamannya saat dipakai nonton lama terasa nyaman ya di mata, karena selain brightness-nya otomatis menyesuaikan dengan kondisi ruangan, ada coating anti reflection juga di layar Smart TV ini. Tapi yang bikin Smart TV ini beda adalah digunakannya banyak teknologi AI di image processing-nya. Dan ini juga yang membuat tampilan gambar yang ditampilkan oleh Toshiba Z570RP ini bisa sangat detail dan terlihat lebih baik ya dari 4K TV kebanyakan. Jadi image processor di Toshiba TV ini menggunakan Rexza Engine ZRI yang mengadopsi banyak kecanggihan AI ya di image processing-nya. Ada AI SDR Enhancer yang menganalisa gambar frame by frame ya dan mengatur brightness-nya secara otomatis. Ada AI Natural Beauty yang bisa scan dan menemukan area wajah ya di gambar, lalu mengatur warna kulitnya tuh bisa lebih akurat dan melakukan super processing untuk membuatnya terlihat lebih real. Ada AI Natural Focus juga yang memecah frame sesuai tingkat depth-nya ya dan membuat efek depth terlihat lebih nyata di gambar yang ditampilkan. Lalu AI Picture Optimizer yang juga mendeteksi berbagai objek di gambar ya untuk dioptimasi sesuai dengan jenis objeknya. Sampai ada AI Motion Enhancer juga yang bikin tampilan gambar dengan kecepatan tinggi bisa lebih jelas ya dan punya pergerakan mulus seperti saat kita nonton siaran olahraga misalnya, pergerakan bola dan sebagainya itu bisa terlihat lebih smooth. Layar ini juga support HDR10, HDR10 Plus, Dolby Vision IQ, dan HLG juga. Hasilnya seperti yang teman-teman lihat di layar, kualitas gambar yang ditampilkan di Smart TV ini memang terlihat sangat detail ya, baik dari sisi warna, brightness, kontras, dan ketajamannya. Dan layarnya ini punya refresh rate 144Hz yang sangat tinggi ya sebenarnya untuk Smart TV di kelas ini, yang masih banyak didominasi dengan refresh rate 60Hz. Dan ini menjadi salah satu kelebihan utama juga dari Toshiba Z570RP yang membuatnya jadi sangat cocok ya untuk keperluan gaming, terlebih untuk high-end konsol seperti PS5
atau Xbox Series X yang memang didesain untuk bisa memberikan 4K gaming di FPS tinggi. Pengalaman mainnya bisa jadi lebih mulus di Smart TV ini karena refresh rate-nya memang natif di 144Hz, bukan melalui interpolasi frame atau semacamnya. Dan ini juga didukung oleh platformnya yang punya fitur game mode. Jadi kalau kita hubungkan ya konsol seperti PS5 ke Smart TV ini, game mode otomatis aktif dan TV akan dioptimasi untuk main game di latensi rendah. Dan seperti yang teman-teman lihat di sini kita bisa memilih ya game picture mode-nya mau standar, olahraga, RTS, RPG atau FPS, bisa disesuaikan dengan game yang kita mainkan. Terus ada opsi AMD FreeSync Premium yang setelah gue coba aktifkan ya memang bikin gameplay dari game konsol terlihat lebih mulus karena memang fitur ini bisa mensinkronkan FPS layar ya dengan FPS dari graphic card. Jadi bisa dibilang support variable refresh rate yang bikin gameplay terlihat lebih smooth. Terus ada juga cheatnya nih buat yang suka main game terutama game FPS ya. Di sini kita bisa nambah titik bidik yang bisa kita ubah warnanya dari merah, putih, hijau juga bisa. Terus ada juga fitur perbesaran peta. Jadi kalau main PUBG misalnya, nah itu mapnya bisa di zoom ya di sini, bisa kita taruh di kanan atau kiri layar. Nah ini yang gue bilang tadi teman-teman, kalau kita konekin konsolnya di port HDMI ketiga atau keempat ya, di sini format HDMI-nya bisa kita pilih sendiri mau di format standar, ditingkatkan atau format ditingkatkan 144 atau 240 Hz. Kalau buat konsol gaming sih teman-teman bisa pilih yang ini aja untuk pengalaman gaming yang lebih optimal. Terus kalau main game 60 Hz kita juga bisa aktifkan ya menu refresh rate untuk mengurangi lag input saat bermain game. Nah di luar game mode pengaturan TV-nya juga lengkap, mode gambarnya ada banyak ya dari yang standar, bioskop, hemat daya sampai olahraga dan yang lainnya ada, bisa dipilih sesuai selera atau sesuai dengan acara yang sedang kita tonton. Mode suaranya juga bisa diubah ya dengan beberapa pilihan mode equalizer, output audio bisa diatur mau ke speaker TV atau output speaker yang lain. Ada mode karaoke juga teman-teman yang bisa kita aktifkan ya kalau lagi pengen karaoke. Di sini kita bisa konekin mic dan atur volume mic secara terpisah. Ada sleep timer, mode suara aja tanpa gambar, atur koneksi WiFi dan Bluetooth dan sebagainya. Deretan menu ini juga bisa kita ubah ya secara fleksibel, bahkan fitur optimasi gambar pakai AI di Smart TV ini pun juga bisa kita aktifkan atau matikan melalui settings sesuai dengan selera kita. Smart TV Toshiba Z570RP ini menggunakan VIDA sebagai OS-nya. Secara tampilan OS ini terlihat rapi dan simpel. Di halaman home kita langsung disuguhi ya deretan aplikasi terinstall mulai dari Netflix, YouTube, video, Amazon Prime dan yang lainnya. Terus di bawah ini langsung ada rekomendasi tontonan buat kita untuk melanjutkan tontonan kita sebelumnya dan sebagainya. Untuk install aplikasi ada VIDA App Store-nya. Koleksi aplikasinya cukup lengkap ya dengan hampir semua aplikasi streaming populer ada di sini. Memang untuk aplikasi musik ya seperti YouTube Musik dan juga Spotify terlihat absen di sini. Tetapi untuk streaming videonya terbilang sangat lengkap dan untuk musik streaming yang masih absen juga bisa dengan mudah ya di casting dari smartphone ke TV ini. Ada browsernya juga buat browsing-browsing internet di TV ini. Dan yang paling gue suka ya dari OS VIDA ini adalah performanya yang ringan teman-teman. Bootingnya cepat, buka aplikasi cepat, navigasinya pun terasa mulus ya. Navigasinya ini juga fleksibel, bisa menggunakan remote bawaan, bisa pakai voice command dan yang paling menarik bisa dinavigasi juga langsung dari smartphone melalui aplikasi VIDA. Di aplikasi ini kita nggak cuma bisa navigasi ya, tetapi bisa install aplikasi, akses virtual remote, dan sebagainya. Remote bawaannya sendiri punya tombol yang lengkap, ada tombol berbagai aplikasi populer ya, kayak Netflix, YouTube, dan sebagainya. Ada juga tombol voice command lengkap dengan mic-nya, jadi untuk voice command tinggal ngomong aja di remote-nya ini, nggak perlu teriak-teriak ke Smart TV-nya. Untuk berbagai aplikasi yang support screencasting ya, seperti Netflix, YouTube, dan sebagainya, kita juga bisa langsung screencast dari smartphone ke Smart TV ini secara natif, nggak perlu pakai aplikasi tambahan apapun. Termasuk berbagai aplikasi streaming musik ya, seperti YouTube Musik juga bisa langsung kita cast ke TV ini. Kita juga bisa nampilin galeri video, foto, atau musik di smartphone langsung ke Smart TV ini ya melalui aplikasi VIDA. Jadi integrasi Smart TV ini dengan smartphone juga sangat erat. Untuk audionya, Smart TV ini dilengkapi dengan built-in dual stereo speaker dengan total output 20 watt RMS. Volumenya kenceng banget dengan bass yang masih cukup terasa nendang ya untuk ukuran built-in speaker Smart TV. Ada beberapa mode audio yang bisa dipilih ya dengan masing-masing mode memiliki setup equalizer yang berbeda. Misalkan di mode olahraga, suara vokal komentari terdengar lebih kencang dan dominan, sedangkan di mode teater, suara efek seperti bass dan sebagainya itu terdengar lebih kuat dan imersif. Beberapa kecanggihan AI juga ditanamkan ya untuk memaksimalkan kualitas audio di Smart TV ini. Audio processingnya ini menggunakan Rexza Bass Woofer untuk memaksimalkan bass ya supaya lebih nendang. Ada AI Natural Voice Enhancer juga untuk membuat audio vokal terdengar lebih jernih, dan audionya ini juga udah support Dolby Atmos. A haunted, haunted house.
Terus ada beberapa fitur ya di speaker smart TV ini yang cukup memudahkan dan bikin nyaman juga, kayak adanya automatic volume level yang bikin volume lebih stabil ya, dan naiknya volume dadakan kayak saat iklan dan sebagainya itu bisa dihindari. Ada lip sync adjustment juga yang bikin nonton video di smart TV ini bisa sync ya antara suara dan videonya, jadi nggak ada delay dan sebagainya, yang terkadang di beberapa smart TV lain bisa terjadi ya. Dan kesimpulan yang bisa gua ambil ya setelah nyobain smart TV Toshiba 65 inch 4K QLED Z570RP ini, gua ngerasa ini smart TV yang lebih canggih ya dibandingkan dengan banyak smart TV lain di kelas yang sama. Tampilan layarnya sangat bagus dengan kualitas audio yang juga mulus ya, berkat ditanamkannya beberapa teknologi AI di image dan audio processingnya. Ini juga jadi smart TV yang paling enak ya buat main game dengan gaming konsol yang pernah gua coba, karena selain refresh rate layarnya tinggi dengan port HDMI yang lengkap, ada fitur game mode juga yang jarang ada di smart TV lain, khususnya AMD FreeSync Premium yang memang nggak semua TV punya. Memang ini bukan Android TV atau Google TV, tetapi semua hal yang gue cari ada di Vida OS ini. Aplikasi streaming video lengkap, screencast-nya juga mudah, dan integrasinya dengan smartphone terbilang erat. Jadi buat teman-teman yang lagi cari smart TV 4K ya buat nonton dan juga main game, smart TV Toshiba 65 inch 4K QLED Z570RP ini bisa jadi salah satu pilihan yang pas. Dan itu dulu yang bisa gue share hari ini ya. Untuk harga dan link pembelian smart TV ini bisa teman-teman cek aja di kolom deskripsi. Kalau ada pertanyaan atau pendapat silahkan sampaikan di kolom komentar. Gue Febian dari Kepentingan pamit dulu. Sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.